في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا. Di lantai dibentangkan tikar, tempat duduknya para tamu. Sebelum acara digelar, izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Albiruni Mandiri TV, kembali bersama saya Mar'atus Solihah dalam podcast Albiruni Mandiri TV, Leadership, Entrepreneurship, and Qurani. Dan Alhamdulillah, pada siang yang cerah ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, Masya Allah. Beliau adalah asisten deputi wilayah BPJS Ketenagakerjaan. Assalamualaikum Bapak alias Amuin SPMM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bapak. Masya Allah. Baik, boleh saya panggil Bapak Al ya? Boleh, silakan. Masya Allah. Bapak Al ini lahirnya di Bone pada tanggal 4 April 1973 dan sekarang alhamdulillah sudah menikah, dikaruniai 3 putra. Dan kontak yang bisa dihubungi di Instagram Lias Muin. Moto hidup beliau adalah jadi orang yang bermanfaat bagi keluarga dan orang lain. Masya Allah, ini moto hidupnya Bapak. Nah, kira-kira sejak kapan ini moto hidupnya ditanamkan di dalam dirinya Bapak Ali ini sampai bisa sukses menjadi asisten deputi wilayah, Masya Allah? Ya, moto hidup ini sebetulnya sejak saya memulai membangun keluarga dengan Masya Allah. istri saya. Masya Allah, luar biasa. Selalu berkeinginan menjadi orang yang bermanfaat ya Bapak ya. Amin, mudah-mudahan. Masya Allah. Walaupun resikonya terkadang dimanfaatkan ya Pak ya. Ya Allah, Masya Allah. Baik. Nah ini berbicara tentang BPJS Ketenagakerjaan ya Bapak ya. Mungkin di antara masyarakat banyak yang penasaran dan belum tahu. Seperti apa sih Bapak kalau boleh bedanya BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan? Mungkin bisa dijelaskan Bapak? Ya, baik Mbak Fatus ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih sudah diundang ke sini untuk berbagi, sharing. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya bagi kita semuanya. Amin. Sebelum masuk ke pertanyaan itu, karena tadi ditanya mengenai moto hidup bermanfaat ke orang lain, jadi ketika orang misalnya berulang tahun, biasanya kan ucapan ulang tahunnya adalah selamat ulang tahun, gitu barakallah, gitu. Kalau saya mungkin agak lain. Selalu saya sampaikan bahwa mudah-mudahan usianya di saat ini itu menjadi berkah dan bermanfaat untuk diri Anda dan untuk keluarga, seperti itu. Jadi itu yang menginspirasi itu adalah dari moto hidup saya itu agar kita benar-benar bisa bermanfaat untuk diri sendiri, bagi keluarga maupun dengan orang lain. Baik Mbak Fatus, tadi pertanyaannya terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Iya. Saya pikir tadi cuma bincang-bincang biasa aja, santai. santai saja kan. Ternyata ditanya juga mengenai keseharian saya sebagai karyawan di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu adalah lembaga publik yang dibentuk oleh undang-undang. Jadi sekarang ini bagian dari kementerian lembaga sebetulnya yang diamanahkan oleh pemerintah, diamanahkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja yang ada di Indonesia. Jadi kalau ditanya apa bedanya dengan BPJS Kesehatan, sama-sama BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, tetapi kesehatan itu lebih mengkhusus perlindungan jaminan sosial kesehatan jika terjadi risiko sakit, seperti itu. Nah,
sementara BPJS Ketenagakerjaan diamanahkan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan jika terjadi risiko kecelakaan kerja, terus ada yang meninggal dunia, kemudian hari tua, masa pensiun, dan terakhir lagi adanya jaminan kehilangan pekerjaan. Dan yang disasar adalah tentu seluruh pekerja. Kalau BPJS Kesehatan sasarannya adalah seluruh penduduk Indonesia. Mungkin seperti itu gambaran perbedaan yang mendasar antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi khusus untuk pekerja atau tenaga kerja yang ada lembaganya mungkin ya Bapak ya, karena kayak misalkan ibu-ibu yang memilih untuk bekerja di rumah, nah itu sebenarnya kan bekerja juga. Iya. Tapi kan tidak tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan ya Bapak ya intinya. Jadi seluruh pekerja, maksudnya itu baik pekerja formal maupun pekerja informal. Pekerja formal misalnya yang bekerja di perusahaan, yang bekerja di perbankan, yang bekerja sebagai termasuk Mbak Fatus sebagai guru misalnya, maupun pekerja informal, bekerja tukang ojek misalnya, sopir angkot misalnya, petani, nelayan, itu semua itu yang harus mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Terus ibu rumah tangga, kalau ibu rumah tangga punya pekerjaan di luar sebagai rutinitasnya sebagai mengurusi rumah tangga, itu bisa saja misalnya ibu rumah tangga tetapi juga punya butik misalnya, gitu kan, ada punya toko kue misalnya, seperti itu. Atau yang terakhir lagi adalah asisten rumah tangga, dipekerjakan oleh ibu rumah tangga untuk membantu rumah tangga. Nah, asisten rumah tangga ini juga berhak untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti itu. Masya Allah. Nah, ini pembayarannya per bulan ya Bapak ya? Betul, per bulan. Ya. Terus bagaimana? Kapan masyarakat akan mendapatkan asuransinya? Ya, kalau di kami itu namanya manfaat. Kapan mendapatkan manfaatnya? Ya, ketika terjadi risiko tadi, ada risiko meninggal dunia, ada yang kecelakaan kerja, kemudian ada yang sudah memasuki usia pensiun atau hari tua, nanti ada namanya tabungan hari tua atau manfaat pensiun, gitu. Atau yang terakhir itu yang diamanahkan oleh pemerintah untuk diselenggarakan lagi adalah namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja yang mengalami PHK, maka berhak untuk mendapatkan manfaat jaminan kehilangan pekerjaan itu, seperti itu. Bila sudah terdaftar di BPJS. Bila sudah terdaftar, jadi syaratnya pertama dulu harus terdaftar dulu menjadi peserta. Terus kalau misalkan terdaftar tapi nunggak misalkan? Sebetulnya meskipun menunggak, tapi kalau sudah terdaftar tetap punya hak untuk mendapatkan manfaat itu, tetapi tentu harus ada penyelesaian kewajibannya terlebih dahulu, seperti itu. Terus adakah besaran gaji minimal sehingga seseorang harus ikut BPJS Ketenagakerjaan, Bapak? Kalau dari ketentuan pemerintah kan sudah diatur batas upah minimal provinsi misalnya, batas upah minimal kabupaten kota misalnya. Tetapi bagi mereka yang pekerja informal itu batas upahnya yang diperhitungkan dalam preminya itu minimal upah 1 juta. Masya Allah ya. Nah, ini untuk masyarakat yang ada di Makassar. Kalau ada di antara masyarakat yang belum punya BPJS Ketenagakerjaan, itu di mana saja bisa mengurusnya, Bapak? Apakah sudah ada yang online atau seperti apa? Ya. Jadi tadi saya udah sampaikan bahwa peserta itu ada mereka bekerja sebagai pekerja formal, ada pekerja informal. Kalau dia pekerja formal berarti ada pemberi kerjanya, ada perusahaannya, ada hubungan kerjanya. Misalnya kalau di sini Yayasan Al-Biruni Mandiri mempekerjakan guru-guru seperti itu. Nah, kalau dia pekerja formal belum terdaftar berarti menghubungi pemberi kerjanya, perusahaannya, seperti itu.
Kalau dia pekerja informal, berarti kan yang mendaftarkan dirinya sendiri yang mendaftarkan ke bebas kerjaan. Nah, kita juga udah memfasilitasi adanya namanya kanal-kanal pendaftaran. Pendaftaran online secara mandiri bisa, pendaftaran melalui kanal-kanal agen-agen kami, ada namanya agen Freesay, kemudian terakhir kita kerjasama dengan kantor pos, agen pos, jadi masyarakat bisa mendaftar di agen-agennya perbankan misalnya seperti itu. Jadi lembaga kami sudah menyiapkan kanal-kanal baik untuk mendaftar maupun untuk membayar iurannya setiap bulan. Jadi sekarang lebih ini ya Bapak, lebih mudah bagi masyarakat yang ingin mendaftar untuk Betul. BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini mungkin di antara masyarakat Bapak ada yang belum tahu apa sih bedanya KIS, kan ada juga KIS, ada juga BPJS. Tadi sudah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, apa bedanya dengan KIS dan juga atau program-program pemerintah yang sebelumnya? Apakah saling mendukung ataukah kalau ada yang punya kartu double, saya sudah ada BPJS, saya sudah ada kartu Indonesia Sehat, apakah masih perlu ikut BPJS? Nah, itu seperti apa? Iya. Jadi mungkin gambarannya seperti ini dulu, Mbak Patus ya, bahwa di Undang-Undang 40 itu tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional itu mengamanahkan agar pemerintah itu menyelenggarakan 5 program jaminan sosial. Ada jaminan kesehatan nasional JKN yang penyelenggaranya diselenggarakan sendiri oleh BPJS Kesehatan. Kemudian 4 program lainnya, jaminan kecelakaan kerja yang kami sebutkan tadi, kematian, hari tua, dan jaminan pensiun itu diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini tidak saling tumpang tindih karena memang programnya berbeda. Nah, JKN atau biasa juga disebut KIS itu saya takut salah untuk menjelaskan sebetulnya karena nanti ranahnya ke BPJS Kesehatan. Cuma KIS itu kan Kartu Indonesia Sehat, sebetulnya itu bagian dari jaminan kesehatan nasional gitu. Kalau dulu kan ada yang disebut, kalau nggak salah itu Jamkesda, Jamkesmas, inilah yang diintegrasikan masuk ke dalam jaminan kesehatan nasional yang disebut dengan kartunya itu adalah Kartu Indonesia Sehat. Tapi sebetulnya sama aja dengan JKN, Jaminan Kesehatan Nasional itu yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Jadi tidak tumpang tindih Mbak Fatus. Jadi kalau misalnya Mbak Fatus, saya ini sudah punya kartu KIS atau kartu BPJS JKN misalnya kan gitu. Terus apa perlu ikut lagi BPJS Ketenagakerjaan? Ya perlu dong, karena Mbak Fatus sebagai guru di Albiruni ini punya risiko yang kita tidak tahu, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Punya risiko tadi, kecelakaan kerja, meninggal dunia, hari tua, dan pensiun. Sehingga semua program ini harus diikuti seperti itu. Nah, terus yang lagi baru-baru terjadi ya Bapak ya, yang baru-baru terjadi itu kan semenjak pandemi memang banyak beberapa lembaga yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara karena memang kondisinya ya, bahkan di BUMN pun terjadi seperti itu Bapak ya, di beberapa BUMN. Nah, ini kalau sudah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, proses mengurusnya ketika sudah dinyatakan bahwa sudah di PHK, nah itu seperti apa Bapak? Iya, salah satu syarat untuk mendapatkan manfaat, terutama tadi manfaat jaminan hari tua, dari jaminan hari tua ya, tabungan hari tua itu adalah sudah terjadi pemutusan hubungan kerja atau berhenti bekerja mungkin bisa dengan atas permintaan sendiri misalnya untuk berhenti bekerja. Nah, nanti kalau sudah berhenti bekerja, sekarang lebih gampang lagi karena kita sudah membangun teknologi yang namanya Jam Sostek Mobile yang bisa kita download dan registrasi sendiri di HP masing-masing, dan itu bisa melakukan klaim melalui Jimo tadi itu, Jam Sostek Mobile itu. Selain nanti juga bisa melakukan klaim secara online maupun secara konvensional yang masih datang ke kantor layanan seperti itu. Kira-kira prosesnya berapa lama untuk kepengurusan? Sekarang itu kita ditargetkan
someday. Arti memang ada waktu misalnya untuk jaminan hari itu misalnya sampai 3 hari, tetapi kita diharapkan bisa selesai di hari yang sama. Betul. Masya Allah. Seperti contoh yang menggunakan Jimo tadi itu, kalau semua data-data yang dimasukkan kemudian aplikasi Jimonya itu tidak ada kendala jaringannya, ya pulsanya harus ada kan, itu kuotanya harus ada. Itu mungkin beberapa menit langsung bisa ditransfer ke rekeningnya. Masya Allah. Gitu. Itu terobosan baru yang memang baru dimulai di pertengahan tahun kemarin. Di tahun 2021. Masya Allah, luar biasa ya. Baik, alhamdulillah, semoga dengan ini pemirsa yang ada di rumah yang masih penasaran ya Bapak ya, paling tidak punya gambaran tentang, biasa orang kan bertanya why, mengapa saya harus ikut BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu yang penting. Ternyata cover apa yang di cover itu berbeda antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan ya Bapak ya. Nah, ini menyimak dari tadi Bapak kan selalu bilang bahwa saya ingin menjadi orang yang bermanfaat begitu. Amin. Kemudian dan juga alhamdulillah dengan bekerja di BPJS ini selalu memikirkan ke depan kan Bapak ya. Sudah bukan lagi memikirkan yang lalu, tapi memikirkan rancangan masa depan. Nah, sekarang saya izin berbicara sebagai orang tua. Nah, sebagai orang tua pasti kesibukannya ketika bekerja di luar ya, apalagi sebagai asisten deputi wilayah pasti luar biasa kesibukan yang dialami. Nah, bagaimana dengan tetap menyeimbangkan dengan kehidupan di keluarga Bapak? Ya, baik Mbak Fatus, saya kira kondisi saat ini di mana teknologi, tentu teknologi yang artinya kita memanfaatkan secara positif, di mana saja dan kapan saja kita bisa menjalin silaturahmi dan menjalin komunikasi dengan keluarga, dengan istri misalnya, keluar kota pun kita bisa melakukan video call, saling bertegur sapa dengan anak-anak juga. Dan saya sendiri kebetulan tadi kan udah disebutkan anak saya 3 putra, yang 2 itu kan yang putra Aska itu masih boleh dibilang masih kecil lah, tapi kalau untuk yang pertama Arya yang kelas 9 ya namanya, kelas 9 atau kelas 3 SMP itu memang kita sudah berani memberikan untuk megang sendiri HP. Sehingga keluarga kecil kami itu punya grup WA sendiri, meskipun isinya itu hanya 3, saya, istri saya dengan Arya itu. Kalau anak yang kecil, putra sama Aska itu belum bisa mengelola itu, belum bisa kita berikan HP untuk pegang sendiri kan, seperti itu. Jadi saya kira tidak ada masalah dengan komunikasi dengan dengan anak-anak seperti itu. Masya Allah. Nah, ini pandangannya tentang new world, dunia baru yang dihadapi ini kan semenjak pandemi kan anak-anak jadinya mau tidak mau harus pegang HP ya Bapak ya. Pelajaran lewat online sempat waktu itu. Sekarang alhamdulillah sudah mulai PTMT ya. Nah, bagaimana menurut pandangan Bapak tentang efeknya medsos atau internet di anak-anak? Ya, betul sekali Mbak Fatus, bahwa selama pandemi ini hampir 2 tahun anak-anak mungkin sebagian besarnya itu sekolah secara online atau daring dan tidak bisa dipisahkan dengan HP, laptop misalnya, dengan teknologi itu. Nah, saya kira pengawasan orang tua memang benar-benar dibutuhkan. Artinya kan pendidikan ini tidak sepenuhnya juga harus diserahkan kepada lembaga penyelenggara pendidikan. Artinya tanggung jawab orang tua juga harus ada di situ. Nah, alhamdulillah, saya mengatakan alhamdulillah bahwa ini mungkin keputusan yang sulit yang saya harus ambil di dalam keluarga saya. Istri saya itu kan sebetulnya juga bekerja yang di salah satu bank BUMN, dan kita sama-sama tahu
kerja di bank itu Wah. sama seperti saya, mungkin Sibuk sekali. pulangnya perginya pagi-pagi dan pulangnya bisa malam. Nah, akhirnya istri saya juga sepakat untuk mengambil keputusan besar ini, dan sebelum pandemi itu terjadi, disitulah istri saya mengambil keputusan untuk Masya resign Allah. dari pekerjaannya. Tepatnya itu kalau tidak salah di tanggal 1 Pandemi tanggal 1 Januari 2019. Oh iya, Januari. Jadi pandemi itu kan mulainya Februari Maret kan. Tapi di Istri luar saya- negeri kan udah masuk Iya. waktu itu. Jadi istri saya mengambil keputusan besar itu di tanggal 1 Januari 2019 Masya sebelum masa-masa pandemi di Indonesia itu. Dan alhamdulillah istri saya memang betul-betul mengawal anak saya untuk belajar secara online di rumah gitu. Masya Allah. Meskipun ya banyak juga suka dukanya, karena awal-awal pandemi itu kan 3 orang anak saya harus belajar online di rumah. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa harus memanage ya. Iya, jadi mungkin Tuhan juga sudah memberikan merencanakan Skenario sesuatu paling yang bagus ya. bagus untuk keluarga kami, dan itu bagian yang harus kami syukuri. Masya Allah. Nah ini gempuran medsos ini Bapak. Kan kita tidak bisa memungkiri ya bahwa bahkan ketika anak-anak hanya sekedar membuka misalkan pelajarannya dari YouTube, selalu ada iklan. Betul. Iklan gambar-gambar orang dewasa dan sebagainya. Dimana yang pernah saya ikuti di sebuah seminar bahwa ketika anak-anak kecanduan pornografi itu yang rusak adalah 5 bagian otak. Jadi lebih parah daripada narkoba. Kalau narkoba 3 bagian otak, kalau pornografi itu efeknya yang rusak 5 bagian otak. Nah itu bagaimana ini kiat-kiatnya saat memotivasi anak-anaknya di rumah? Atau barangkali ada waktu khusus ba'da maghrib atau ba'da isya atau seperti apa Bapak? Jadi anak saya itu kalau di rumah itu satu pakai HP untuk pembelajaran online-nya, satu pakai laptop. Bergiliran. Kalau harinya pakai HP, besoknya yang satu lagi pakai laptop. Nah, memang tidak bisa dihindari bahwa anak-anak itu, apalagi pergaulannya dengan teman-temannya juga, dengan HP dan lain sebagainya itu tidak bisa kita mungkin membatasi 100%. Jadi saya bersama dengan istri saya itu memutuskan mereka bisa menggunakan HP dalam hal ini untuk bermain game ya. Untuk anak-anak kan saat ini kalau anak-anak pasti game itu. Kalau kayak mungkin yang melihat yang lain-lainnya misalnya di Google atau apa, mungkin masih harus dipandu sama orang tuanya. Nah, mereka itu pegang HP dalam sehari itu hanya maksimal 1 jam. Jadi satu yang Aska 1 jam, Putra juga 1 jam, dan memang harus benar-benar dalam pengawasan seperti itu. Jadi nah itu tadi bahwa ketika main game kan pasti ada tuh yang biasa selingan-selingan, yang ini kita harus sampaikan bahwa itu hanya semacam bukan konten yang memang untuk anak-anak. Jadi begitu keluar mungkin gambar-gambar kartun-kartun yang belum pantas dengan seusianya dia, langsung di skip karena mereka konsentrasinya ke gamenya itu. Seperti itu. Masya Allah ya. Memang luar biasanya, alhamdulillahnya masih ada yang mendampingi di rumah. Nah itu alhamdulillah. Sangat istrinya Bapak sangat betul-betul memegang ini ya, peran utama dalam controlling anak-anak ya tentunya ya. Masya Allah. Nah ini kalau boleh tahu, ini saya bacakan Nak Arya di Al-Biruni Mandiri Jipang di boarding kelas 9, kemudian Nak Aska juga di SDIT Al-Biruni Mandiri Jipang kelas 4. Nak Putra juga di SDIT Al-Biruni Mandiri Jipang kelas 3. Nah ini kalau boleh tahu Bapak, apa
motivasi awalnya memasukkan Ananda di Sekolah Islam Terpadu Al-Biruni Mandiri? Ya, jadi motivasinya sebetulnya juga berawal dari saya dan istri saya juga, bahwa latar belakang pendidikan saya maupun istri saya itu 100%-nya dari pendidikan umum, dan saat ini pun juga baru kita memiliki motivasi misalnya bagaimana bisa belajar agama, mungkin yang lebih utama lah bagaimana bisa kita membaca Al-Quran misalnya dengan benar, kan seperti itu. Justru kami termotivasi itu dengan melihat anak-anak kondisinya sekarang, sehingga waktu itu memang Arya misalnya dari sekolah umum, itu SD-nya umum. Kalau yang Aska sama Putra memang dari sekolah Islam Terpadu, waktu itu di Bone, sekolah IT Asidi kalau tidak salah namanya. Nah, memang berangkat dari pengalaman dan apa yang kita lihat saat ini, bahwa dunia ini semakin ke sini itu semakin batas-batas untuk memberikan pendidikan yang betul-betul membentengi anak-anak kita dari sisi moralnya, misalnya akhlaknya itu, saya kira menurut saya pribadi itu tidak cukup misalnya menyekolahkan atau nanti dia cerdas dari sisi pendidikan umum, tetapi kita sebagai orang Islam Muslim itu hal utama adalah bagaimana membentengi anak-anak itu dari sisi akhlaknya, kemudian akidahnya, supaya mereka nanti bisa tumbuh menjadi pemuda yang kuat, pemuda yang berhasil, tetapi tentu dengan dilandasi nilai-nilai moral, akhlak yang bagus seperti itu. Dan ini juga selalu menjadi bagian dari doa kami sebagai orang tua, agar anak-anak kami itu selain sehat juga bisa tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, pemuda yang kuat, tetapi yang memiliki akidah, akhlak yang memang benar-benar yang Islami, seperti itu. Sehingga itulah membuat keputusan kami untuk menyekolahkan ke sekolah Islam, yang mungkin juga tidak 100%-nya sebagai kurikulum yang seperti pesantren misalnya, seperti itu, tapi paling tidak bahwa muatan pembelajarannya itu melebihi pembelajaran Islamnya itu lebih dominan, seperti itu. Jadi pembelajaran Islamnya lebih dominan, tapi masih ada untuk ilmu-ilmu sains teknik seperti itu ya. Iya. Jadi biar seimbang dunia dan akhiratnya tentunya. Di situ. Masya Allah. Kemudian ada tidak perkembangan yang dirasakan melihat Ananda Arya misalkan? Alhamdulillah. Ini juga bagian dari apresiasi kami ke jajaran Al-Biruni, bahwa Ananda Arya itu kan dari sekolah umum ya, SD umum, pembelajaran mengajinya pun juga kebetulan pernah sekolah juga di Bone, di kampung, hanya memiliki waktu untuk belajar mengaji misalnya pas sore harinya. Ketika tamat SD kami masukkan ke Al-Biruni, alhamdulillah dia bisa beradaptasi dengan kondisi pembelajarannya yang seperti kurikulum di Al-Biruni ini, dan kemarin juga sudah mengikuti Hubul Quran, imtihan atau yang imtihan udah mengikuti itu. Dan saya pada saat itu juga sempat kaget, alhamdulillah, subhanallah, belum sampai ke situ ya, belum sampai ke situ. Dan juga kemarin sempat mengikuti juga kegiatan camp tahfiz ya. Kebetulan di sini camp tahfiz selama 40 hari, dan itu semuanya bukan kami yang menginginkan untuk ke situ, tetapi memang motivasi dia menyampaikan kami, ayah bunda kami akan mengikuti kegiatan ini. Alhamdulillah kita support saja seperti itu. Masya Allah.
Dan hasilnya dari situ berarti kalau sudah imtihan itu Bapak bacaannya bagus sekali. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu Dan memang namanya anak-anak, Iya. pola pikirnya kan memang belum bisa kita samakan sebagai pola pikir orang-orang dewasa, sehingga masih labil dan masih perlu memang untuk bimbing terus. Masya Iya. Allah. Luar biasa. Dan berarti sudah mulai masuk hafalan ya, Nak Arya ya. Iya, mudah-mudahan. Saya nggak begitu begitu mengikuti secara detail di sekolah, tetapi yang saya tahu bahwa di Al-Birwin itu yang tidak ikut boarding pun juga dikawal untuk hafalannya kan, seperti itu. 30 juznya. Iya. Masya Allah ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan semoga apa yang kita sampaikan di sini, apa yang Bapak Al sudah paparkan dari depan tentang manfaatnya, mulai dari BPJS, kemudian mutu hidupnya, dan kenapa kita harus menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Masya Allah, luar biasa, sangat daging semua Pak istilahnya, maksudnya berisi semua. Dan semoga bisa menginspirasi semua pemirsa yang ada di rumah. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Al. Semoga senantiasa sehat dan selalu berbagi kebaikan di antara sesama. Amin, amin. Baik, pemirsa Al-Biruni Mandiri TV, sekian podcast kita hari ini bersama Bapak Al. Mohon maaf bila khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه